kita bisa punya. Ya, gimana? Untuk menyatakan bahwa adanya perubahan, ada perbedaan atau hubungan dalam populasi secara umum. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa begitu? Sebenarnya itu uji hipotesis itu adalah menguji kondisi populasi ya berdasarkan sampel. Prinsipnya tuh gitu aja. Yang kita uji itu adalah sampelnya, tapi untuk memprediksi atau membuat dugaan tentang kondisi populasi. Nah, populasi itu yang disebut sebagai parameter. Kalau sampel kan kita pakai istilahnya statistik ya. Masih ingat nggak materi minggu pertama? Mu itu contoh dari parameter karena ini melambangkan populasi. Sementara kalau lambang untuk sampel itu namanya statistik. Jadi statistik yang dipakai untuk menguji ya memprediksi kondisi atau membuat dugaan tentang kondisi parameter. Sampai di situ gimana? Jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Ini ya, tentang parameter. Parameter itu adalah lambang untuk populasi ya, kayak mu, gitu, sigma, ya itu parameter. Berdasarkan statistik. Statistik itu adalah lambang untuk sampel, kayak M, S, gitu ya. Tuh, nah yang nomor 2 nih, bisa dituliskan sebagai Hano nggak? Bisa ya. Apa itu Hano? Jadi kan kita menguji dugaan. Nah, dugaan ini yang disebut sebagai hipotesis. Ya. Dugaan ini. Itu yang disebut sebagai hipotesis dan itu harus diuji. Yang namanya hipotesis itu harus diuji. Ya. Nah, kita punya dua macam hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan hipotesis nol? Coba. Ini PowerPoint-nya ada kan udah diunggah di Evlearn. Bisa diunduh dari Evlearn ya. Hipotesis nol itu apa sih? Tidak ada pengaruh atau hubungan antara dua variabel. Halo? Hipotesis nol itu apa? Emang nggak ada yang pernah dengar itu hipotesis nol? Udah kan? Ayo, Udah, Bu. hipotesis nol apa sih? Dalam populasi secara umum tuh nggak ada perubahan atau perbedaan atau hubungan. Jadi hipotesis nol tuh yang mengatakan bahwa apa yang kalau misalnya dalam eksperimen tuh treatment yang kita kasih tuh nggak ada pengaruhnya, makanya disebut nol. Ya, bertentangan dengan hipotesis penelitian. Kalau kita membuat penelitian kan kita misalnya mau bikin vaksinasi COVID misalnya. Nah, kita pengen vaksinasi itu kan memberikan pengaruh, gitu kan? Nah, pada saat kita mengajukan dugaan,
bahwa vaksinasi itu memberikan pengaruh. Nah, itu yang disebut sebagai hipotesis penelitian. Tetapi sebaliknya, lawan dari hipotesis penelitian itu adalah hipotesis nol, di saat kita bilang bahwa tidak ada pengaruhnya, tidak ada perbedaan gitu ya antara yang sudah dikasih vaksin dengan yang belum. Nah, itu adalah hipotesis nol. Jelas ya hipotesis nol dan hipotesis penelitian ya. Jelas, Bu. Di sampai sini enggak? Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kalau ada yang bingung ngomong ya, supaya kita bisa berhenti dan ulangi. Nggak usah malu, karena mungkin yang lain juga sebenarnya butuh tapi malu-malu ngomong. Nah, sekarang kita disuruh merumuskan H0 dan H1 dalam bentuk notasi matematika. Oke, kalau notasi matematika tuh yang kayak gini nih, mu sama dengan mu lebih besar, kayak gitu-gitu ya. Contohnya A, nilai rata-rata kuis dadakan kelas psikologi ini adalah mu 50. Oke. Nah, coba yang A. Coba Ian. Yang A, Ian. Menurut Ian, yang A itu enaknya gimana, Ian? Ian. Sebentar. Handalnya rata-rata, nilai rata-rata itu bukan tuh. H0-nya? Nilai rata-rata. Nah, ini kan suruh bikin notasi matematika. Notasi matematika tuh kayak gini nih, Yan. Kayak yang ini. Nah, berarti kalau gitu H0, gimana, Yan? Berarti H0 sama dengan mu 50 gitu. Iya, H0-nya ini. Ya. H1-nya gimana? Yuk. Mu tidak sama dengan 50. Benar. Betul sekali. Ini berarti tidak sama dengan. Ya. Ya, Bu. Tuh udah bagus tuh. Udah paham ya? Sekarang kita lanjut ya, 3B ya. Coba Alvin, 3B. Coba, Vin. Don't worry, be happy, Vin. H0, H1 ya. Alvin. Yuk. Ini belum ya. Ini saya baru kopas. Gimana, Vin? Alvin. H0 sama dengan 25. Bukan H0 sama dengan 25, tapi mu-nya. Ini kan rata-ratanya, Vin. Nah, ini loh, ya, Vin. Nah, jadi karena ini di sini yang dibilang rata-ratanya, jadi jangan lupa nih rata-rata itu harus masuk. Jadi mu sama dengan 25. Terus H1-nya gimana dong? H1-nya gimana, Fit? Oh, Alvin.
Ini loh, Vin, dia udah kasih tahu nih. Jadi, ya, benar. Ini dia udah kasih tahu nih di sini. Nah, ini berarti ini tinggal diganti aja jadi 25. Gitu. Everybody, sampai sini bisa dipahami ya? Dia udah kasih tahu nih. Bisa, Bu. Ya, oke. Yuk, kita lanjut ya. Gabriel, nomor 4 bisa? Itu nilai level alfa. Gabriel. Iya, Bu. Taraf signifikansi. Gabriel. Ayo, Gabriel. Iya. Jadi taraf signifikansi peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti. Taraf signifikansi adalah apa? Peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti. Peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti itu boleh. Sebenarnya logikanya itu adalah pakai teori peluang. Alfa itu adalah nilai peluang, ya, nilai peluang yang digunakan itu untuk mendefinisikan kejadian yang sangat mungkin terjadi atau sangat kecil kemungkinan terjadinya. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu kan berbeda secara nyata. Masih ingat istilah itu nggak, Gabriel? Berbeda secara nyata. Nggak ingat, Bu. Kan kita kalau mau mengetahui apakah sesuatu perlakuan itu berhasil atau enggak, kan si perlakuan tuh harus jatuhnya tuh berbeda dari mu kan? Kalau dia masih di sekitar mu, masih di sekitar sini, itu artinya kan tidak berbeda dengan mu kan? Supaya dia bisa berbeda secara nyata, maka hasilnya tuh harus jauh dari mu di sini atau di sini. Ingat nggak yang ini? Pembahasan tentang ini. Ingat, Bu. Gabriel ingat nggak? Iya. Ingat-ingat samar-samar. Ya, iya, Bu. Nanti diulang, ditonton lagi ya videonya ya, Gabriel, supaya Senin lebih siap ya. Iya. Nah, untuk bisa menentukan berbeda secara nyata itu adalah kalau pakai teori peluang adalah yang peluangnya itu sangat kecil kemungkinan terjadinya. Ya kan? Kalau hasil perhitungan Z kita itu jatuhnya di sekitar rata-rata, ini kan peluangnya besar. Ingat kan kalau daerah ini kan peluangnya besar kan? Ya kan? Di sini berapa coba? 34 kan? Sini juga 34, berapa tuh? 13 ya. Jadi di sini kan sudah berapa? 68%. Nah, kalau yang di ujung ekstrim-ekstrim ini, itu kan peluangnya kan sangat kecil ya terjadinya. Betul nggak, Gabriel? Iya, Bu. Ya kan? Nah, karena dia sangat kecil peluang terjadinya, ini yang disebut sebagai berbeda secara nyata. Ya, ini berbeda nih secara nyata, significantly different. Ya,
Nah, alfa itu adalah nilai peluang yang digunakan untuk mendefinisikan ini kejadian yang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Itu adalah nilai alfa. Gitu. Jadi kalau alfanya 5%, berarti peluangnya tuh kecil kan 5%. Lebih kecil lagi alfanya misalnya 1%. Nah, itu peluangnya lebih kecil lagi. Ya. Terjadinya itu sangat kecil. Sampai sini Gabriel bisa ngikutin nggak? Ya, bisa. Bisa? Bisa. Ya, kalau nggak bisa, bilang ya supaya kita bisa ulang lagi. Oke, jadi coba Gabriel, apa yang dimaksud dengan level alpha? Coba diulangi apa yang saya jelasin tadi. Eh, angka yang Hmm? angka yang menunjukkan seberapa besar batas hasil nilai ujinya. Apa? Jangan malu-malu gitu. Agak kencengan dong, gagah gitu. Angka yang menunjukkan seberapa besar angka batas hasil nilai ujinya. Angka yang menunjukkan, gimana? Coba saya ketik aja deh. Angka yang menunjukkan Seberapa besar batas hasil nilai uji. Ya, boleh. Tapi kayaknya lebih bagus kalau kamu bicara dari segi peluang, Gabriel. Misalnya, tadi kan saya bilang nilai peluang ya. Saya pakai teori peluang tuh lah ya. Nilai peluang. Nah, coba terusin. Nilai peluang apa? Gimana, Bu? Nilai peluang? Nilai peluang apa? Coba terusin. Nilai peluang apa nih? Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk apa tadi tuh yang saya barusan jelasin tuh loh. Nah, coba kita minta bantuan Ersa. Coba Eca, kamu bisa bantuin nih, terusin kalimatnya. Nilai peluang yang digunakan untuk mendefinisikan akan terjadi, akan terjadi nggak sih, Bu? Kemungkinan besar sebuah peristiwa akan terjadi atau kemungkinan kecil akan terjadi. Kayak gitu, Bu. Nah, nilai alfa itu adalah yang kemungkinan kecil akan terjadinya. Ya, kalau nilai alfa tuh yang ini nih. Nih. Ya. Masuk zona krisis ya, Bu, berarti? Ya, itu masuk daerah kritis ya. Jadi alfa itu yang membentuk daerah kritis itu. Ya. Critical area itu loh. Kalau bahasa Inggrisnya ya di buku. Oke. Kalau istilah sebelumnya apa? Eca? Yang kita pakai. Istilah sebelumnya apa? Berbeda? Hah? Yang apa, Bu? Istilah sebelumnya itu adalah berbeda secara nyata ya. Oh, iya, Bu. Oke. Sekarang 5. Jika seorang apa nih? Sekarang siapa sih? Coba Patricia, nomor 5 apa, Pat? Nomor 5 benar apa salah, Pat? Benar gak, Bu? Kenapa benar? Sebentar, Bu.
itu bisa next sentence. Ini strukturnya nggak ada yang direvisi. Lanjut. Next. Nah, ini ada moto kami. Bentar, nak baca dulu nama motonya. Oke. Yang pertama ada di 1 Korintus 5. Jawabannya benar. Tapi kenapa ya, Pet? Jawabannya benar. Karena daerah yang di diagramnya itu yang di tengahnya itu H1 bukan sih, Bu? Bukan, ini kan kita cuma ngomongin definisinya signifikan aja. Definisi signifikan itu artinya bahwa hasil penelitian tersebut cukup memadai untuk menolak hipotesis nol. Itu benar apa enggak? Kamu bilang tadi benar. Nah, kenapa? Ini, kenapa artinya signifikan itu apakah betul nih hasil penelitian cukup memadai untuk menolak? Artinya apa sih nih? Hasil penelitian cukup memadai untuk menolak hipotesis nol ini apa nih maksudnya? Karena kan kalau hipotesis nol itu kan nggak ada perubahan ya, Bu ya? Ini yang sebenarnya problemnya tuh ada di sini nih, signifikan nih. Kata signifikan ini yang jadi utamanya. Artinya apa nih signifikan? Kenapa artinya tuh adalah hasil penelitian cukup memadai untuk menolak hipotesis nol? Signifikan itu artinya apa? Adanya perubahan. Hah? Apa? Adanya perubahan. Apa yang aku nggak gitu dengar, sini hujan deras ya? Di tempatmu Adanya hujan deras nggak? perubahan. Iya, di tempat saya juga itu. Kamu di Salatiga ya? Salat kepinggiran, Bu. Oh, ini di Salatiga lagi hujan deras banget ya? Apa tadi ya? Tak tulisnya? Kalau adanya signifikan berarti ada perubahan berarti itu. Ada perubahan. Ya, sebetulnya pada prinsipnya kembali lagi ke ini, everybody ya. Prinsipnya kembali kepada ini yang kurva normal itu, ya, bahwa yang disebut signifikan, gini ya, yang disebut signifikan itu adalah bahwa berbeda secara nyata gitu. Perubahannya tuh bukan perubahan biasa, tapi berbeda secara nyata. Ini yang sering kita pakai itu adalah significantly different. Jadi yang disebut signifikan itu kalau berbeda secara nyata. Nah, yang disebut berbeda secara nyata itu dalam uji hipotesis itu apa? Kalau hasil ujinya itu jatuhnya di daerah sini, gitu kan? Di daerah kritis ini. Nah, ini yang disebut atau di dalam ya daerah kritis ini. Kalau hasil ujinya ada di daerah kritis ini, itu yang kita sebut sebagai signifikan. Nah, kalau signifikan berarti kita bisa menolak hipotesis nol. Gitu ya? Oke?
Patricia, jelas? Ian? Iya, Bu, udah cukup jelas. Oke, Yes, Bu. lanjut ya. Nomor 6. Coba Desri, nomor 6. Halo Desri, coba nomor 6. Halo Bu, Yo, kalau menurutku lebih kecil dari 0,05 Bu. betul yang ini. Kenapa Desri? Karena kan kalau signifikan itu kan daerah itunya di bagian di daerah kritis kan Bu. Nah kalau daerah kritis kan itu di tail kan biasanya. Nah tail itu biasanya di yang paling kecil kan menurut saya gitu Bu. Bukan biasanya, memang pasti di daerah tail. Nah, pasti di daerah tail lah itu Bu. Terus? Jadi kenapa lebih kecil? Tunggu Bu. Karena ini enggak sih Bu. Salah nggak apa-apa ya Bu. Iya memang. Kalau salah kita malah bisa bahas toh. Kalau nggak benar kita lanjut nih. Karena alfanya itu Bu di alfanya kecil Bu. Alfanya kecil. Kok alfanya kecil? Alfa ya pasti kecil toh, 5% sama 1% kan? Gitu. Iya Bu. Daerah ini misalnya gitu toh. Dua-duanya ini 5%. Nah, kenapa dia harus lebih kecil dari 5% kalau yang dikatakan signifikan? Ayo Devi, gimana? Karena ini enggak sih Bu, kalau H0 itu, ini kan H0 kan Bu, itu kalau daerah kritis itu, aduh gimana ya, nggak bisa Bu, nggak bisa pikirkan kata-katanya. Kalau dia signifikan, itu dia ada di sebelah sini, yang merah ini, atau yang hijau ini? Yang merah itu, Bu. Nah, yang merah ini, itu luasnya lebih besar atau lebih kecil dari 5%? Lebih kecil. Gimana, Desri? Lebih kecil, Bu. Nah, jadi kalau begitu, sebuah hasil penelitian dikatakan signifikan jika ini lebih kecil tuh, kenapa? Duh, ini tinggal dibuat kalimatnya tuh, Desri. Iya, Bu, tengah-tengah. Aku lagi nyusun kata-katanya. Oke. Oh. Ya, gimana? Halo.
Ayo dong. Mana nih? Boleh bantu jawab? Bu? Boleh banget. Glyn nggak sabar ya. Boleh, Glyn. Karena kalau misalnya P-nya kurang dari 0,05 itu artinya dia ada di daerah kritis atau artinya berbeda secara nyata. Itu, Bu. Poinnya adalah bahwa dia ada di daerah yang saya lingkarin ini toh. Ini kan lebih Iya. kecil ya. Tuh, dulu sekali. Tinggal kita buat kalimat ya. Belajar itu bukan belajaran statistik, tuh belajar bahasa Indonesia itu. Thank you, Glyn. Nomor 7. Desri mau berterima kasih pada Eglin. Terima kasih, Eglin. Sama-sama. Oke. Baik, coba Eglin yang nomor 7 nih, Eglin. Yang nomor type 2 error ini, jika peneliti itu tidak mampu untuk menolak hipotesis nol yang sebenarnya salah. Ya, betul sekali. Bagus. Coba Ian nomor 8, Ian. Ian. Iya, Bu, ya, Bu. Nomor 8 ya. Benar nggak sih, Bu? Benar nggak sih, Bu? Maksudnya apa nih benar? Jawabannya Benar, Bu, benar. Jawabannya benar. Oh, jawabannya benar. Iya, betul sekali. Nomor 8 ini jawabannya benar. Penjelasannya gimana? Type 1, tipe error tipe 1, kesalahan tipe 1 tuh kayak apa sih? Iya. Ini kebalikannya tipe 2 kan? Iya, Bu. Jadi apa tuh? Kalau dari sepenangkapan saya itu pokoknya apa itu dari kesimpulannya itu tuh ada efek apa itu memiliki efek terus imbasnya itu kok imbasnya sih saya gimana ya Bu? Ngerangkainya susah Bu ini Bu. Oh, ada imbasnya nih. Ya makanya Ibu mau saya ulang lagi Bu. Nah, sok ulang lagi. Gimana tuh? Tadi tipe 2 apa, Eglin? Coba diulang. Tipe 2 apa? Biar dibalik sama Ian. Peneliti tidak mampu menolak hipotesis nol yang sebenarnya salah. Nah, coba dibalik, Ian. Kalau tipe 1 apa? Kalau tidak menolak berarti menerima hipotesis berarti. Kalau type error, type 2 error, kalau yang sebelumnya itu tidak menerima hipotesis, berarti yang type 1 error menerima hipotesis berarti. Nah, hipotesis yang mana yang diterima? Ian pasti belum buka PPT-nya ya? Iya, Bu. Ketahuan Ian. Ya, Bu, belum buka, Bu. Iya, pasti belum buka Everlearn, pasti belum ngunduh nih. Munduhnya sih sudah, bukanya yang belum.
Oh, ununya udah, bukannya belum. Ian malu. Coba Alvin, Vin, bantuin Ian nih. Coba. Apa, Vin? Kasihan tuh si Ian. Alvin, wah si Alvin ngetek. Nah nih. Alvin gimana, Bu? Vin, coba nih. Aduh sih. Udah ketemu Bu. Oh, udah ketemu. Apa nih? Peneliti menolak hipotesis nol yang sesungguhnya benar. Oh, oke. Menolak hipotesis Nol yang sesungguhnya benar. menolak hipotesis nol yang sesungguhnya benar. Berarti yang diterima apa dong? Kalau hipotesis nol ditolak. Nah, yang itu yang saya belum begitu paham Bu maksudnya ya. Kalau hipotesis nol ditolak, berarti yang diterima hipotesis mana? Boleh bantu nggak, Bu? Boleh dong. Desis kan dibantu nih. Ayo dong, Des. Jadi yang diterima itu H1. Itu biasanya kalau di type 1 error ini peneliti menyimpulkan bahwa kayak penelitian itu memiliki pengaruh, tapi sebenarnya tidak ada pengaruh gitu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Ian, ini Desi tadi barusan jelasin ya, kalau H0 itu ditolak, kan kita cuma punya dua hipotesis ya, Ian. H0 dan H1, benar nggak? Ian, sampai sini ingat nggak? Iya, Bu. Jadi kalau H0 ditolak, yang diterima yang mana? Yang H1 berarti. H1 itu adalah hipotesis penelitian ya. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Biasanya kan kita mengajukan bahwa ada pengaruh kan. Nah, H0 itu yang biasanya tidak ada pengaruhnya atau tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi ketika H0 ditolak yang diterima H1. Kalau H1 ditolak yang diterima yang mana? Yang H0-nya. Kalau H1 diterima yang ditolak yang mana? Gimana Bu tadi? Waduh. Kalau H1 diterima yang ditolak yang mana? Yang H0 ya berarti. Iya, bolak-balik aja. Jadi kalau kesalahan tipe 1 yang diterima tuh H1, padahal sebenarnya yang harusnya diterima adalah siapa? H0-nya. Iya, karena ini, jadi kan kita menerima H1 yaitu bahwa perlakuan memiliki efek pada sampel gitu. Itu kan H1 ya. Kan, tapi sebenarnya perlakuan itu tidak memiliki efek apapun. Nah, tidak memiliki efek apapun tuh H berapa? H0. H0. Jadi harusnya yang diterima H0. Itu kesalahan tipe 1. Begitu. Everybody. Gitu ya, Yan? Gak usah bingung. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Alvin, coba nomor 9, Vin. Alvin ini kayaknya kuliahnya sekretaris ya. Nomor 9, type 1, error. Iya, betul sekali, Alvin. Ya, nanti kuisnya yang bagus ya. Sekarang, nomor 10. Gabriel. Yuk, coba yuk, Gabriel yuk. Yang A, Gabriel. Yang A, rata-rata pengeluaran mahasiswa setiap bulan tidak sama dengan 3 juta. Itu termasuk kelompok hipotesis dua arah.
Iya, betul. Sekarang yang B. Ersa. Dua arah, Bu. Kok dua arah? Kan ini ada kata-kata ini nih. Oh iya, lebih dari, berarti satu, Bu. Ya kalau nggak dua ya satu kan cuma gitu aja. Iya, benar. Satu. Oh gitu. Sebentar, oke. Yang C, Patricia. Yang C ya, Bu ya? Ya. Itu dua arah, Bu. Soalnya tidak sama ya, Bu. Iya, betul. Dua arah. Karena Oke. ini kata-kata tidak sama ya. Tuh. Iya. Bagus. Nomor 11. Nomor 11 siapa sekarang? Desri. Halo, Bu. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya, oke. Iya. Oh, oke. Oh iya. Iya, bubble itu ya. Bubble wrap. Terus? Iya. Nggak apa-apa kan, nggak rusak ini kan? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena besok Minggu. Iya, karena besok Minggu. Oh, oke, siap, oke. Oh. Nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu aja. Saya kasih tahu yang terima. Terus, nggak apa-apa. Tenang. Iya, tenang. Kita minta nomor rekening ya. Oh, yes, kan kakak udah kasih itunya, jadi ongkosnya aku saja.
Oh ya. Oke deh. Oke deh. Oke. Itu sudah bagus sekali. Itu sudah sangat bagus. Kita, mau cari di mana? Nggak ada yang jual. Iya. Iya. Saya juga nggak bisa kan, makanya saya minta tolong kemarin kan, mana tahu ada. Iya, iya sudah. Ya, oke deh. Iya, iya, iya. Makasih loh banyak ya Kak. Iya, iya. Salam ya. Iya, iya. Oke, iya. Oke, iya. Uwe Kak, bujur melala Kak ya. Oke, iya uwe Kak. Ya, dah. Yuk. Aduh, maaf ya. Ya, nggak gua silent lagi ya. Maaf ya, jadi ikut-ikut dengar. Nggak apa-apa lah ya. Masuk berarti di rekaman ya. Ya sudah. Kita nanti kalau dengerin rekaman lagi ada nih. Oke, tadi sampai mana ya? Siapa tadi? Desri kah? Ya, Bu. Siapa? Desri. Sampai mana tadi Desri? 11 kah? Nomor 11. Gimana? Jadi menurut saya tidak ada perubahan, bukan hipotesis nol kan tidak ada perubahan. Artinya berarti bunyinya si gamers ya mau lebih dari 10 jam itu maksudnya tidak ada perubahan gitu, Bu. Kayak untuk kurang dari 10 jam tidak ada gitu. Itu hipotesis nolnya ya, betul. Sebentar, itu agak terkecoh dengan tidak ada perbedaan. Padahal ini kan ada pernyataan penting di sini. Oh iya, satu arah nggak sih Bu ini? Iya, ini satu arah. Karena ini kan sudah jelas nih kan, nih kan, Iya, Bu. ini satu arah. Jadi begitu bagaimana hipotesis nolnya? Ini kan jelas-jelas ini adalah hipotesis penelitian kan, H1 bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam. Nah, kalau yang satu itu bunyinya lebih dari gini, gitu kan? Berarti secara statistik itu lawannya apa? Nah, ini kan statistiknya ya. Berarti kalau begini, ini Hano. Mana Hano? Oh, ini adalah Ini adalah H1, sorry. Ini adalah H1. Berarti bunyi lawannya ini gimana? Kalau secara statistik, lawannya ini gimana? Berarti H0-nya gimana? Yuk. Berarti H0-nya gimana? Mu? Mu sama dengan 10 jam kah Ibu? Lawannya lebih besar apa? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan? Oh alah, lebih kecil sama dengan 10 jam. Iya, lebih kecil sama dengan. Ya, bukan hanya lebih kecil saja atau sama dengan saja, tapi lebih kecil, nah yang ini.
Karena kalau hanya lebih kecilnya aja, sama dengannya kemana dong? Nggak ada yang mewakili dong, ya? Kalau ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi gitu ya, harus ada salah satu harus ada sama dengannya, entah yang sini atau yang sini. Ini kalau gitu kalimatnya bagaimana? Ini kan Ibu statistiknya ya. Kalimatnya gimana bunyinya? Berarti hipotesis Nih. nolnya, gamers menghabiskan waktu. Nah, terus ininya diganti. Lebih kecil dari lebih salah kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 10 jam. Yo. Jadi ininya aja yang diganti ya. Diganti jadi ini nih. Ya. Gitu ya, Desri. Oke, Bu. Oke, nomor 12. Kita udah jam 1 ya. Nomor 12, Eglin. Baca soal dulu ya, Bu, bentar. Yo. Ini sama kayak yang ini nih. Ini jadi ini satu arah apa dua arah nih? Satu arah, Bu. Karena ada kata Menurunkan. Ya, menurunkan. Nah, jadi berarti gimana? Kan ininya? Ini kurang Jadi, dari sama dengan, Bu. ya. Ini kan Tapi ini pakai A1-nya adalah mu. Ininya apa? 45 ya. Iya. Berarti H0-nya ini kan? Iya. Ini. Nah, berarti kalimatnya bagaimana? Kalau menurunkan, kalau menurunkan itu berarti bukan kecil sama dengan, maaf. Berarti gini. Maaf ya. Kalau menurunkan itu berarti gini. Berarti yang ini yang karena dia kan menurunkan. Kalau menurunkan berarti kalau sama dia nggak mau kan? Iya. Saya salah nggak sih? Salah ya kayaknya ya. H1-nya yang menurunkan skor sampel. Salah. Sorry. Terus? Saya jadi ikut bingung. Iya, bingung kan? Ini kan H1 ya, treatment diprediksi menurunkan skor sampel. Treatment diprediksi menurunkan skor sampel ini H0 apa H1? H1 karena dia yang memprediksi. Iya, berarti kan H1-nya mu kurang dari 45 gitu kan? Iya. Nah, itu ya, saya juga tadi salah. Sorry, bikin mu. Berarti H0-nya? Mu? H0-nya itu yang lebih dari sama dengan. Berarti kalimatnya gimana? Kalimat untuk H1 atau H0 ya? H0. Benar, jadi ini kan jawabannya ini kan? Iya. Terus itu berarti kalimatnya gimana? Kalau H1-nya kan treatment diprediksi menurunkan skor sampel. Nah, H0-nya berarti? Treatment diprediksi meningkatkan atau sama dengannya. Iya, atau sama dengan skor sampel. Iya. Ya, tinggal divariasi kalimatnya ya dari situ. Betul. Oke, good. Bagus. Sekarang kita balik lagi ke Ian. Ian, nomor 13 apa ya? Ian. C bukan, Bu? C.
Bukan, kalau satu arah gimana? Kalau ini kan pertanyaan satu arah ya. Oh ya, satu arah. Yang P, Bu. Kalau yang P, Bu. Yang P. Ini betul sekalian. Kamu udah mulai pinter sekarang? Maksudnya udah mulai bagus ya. Nah, lanjut terus ya Yan ya. Jangan kasih kendor. Kasih, Bu. Oke, nomor 14. Alvin. Yuvin, nomor 14 apa, Vin? Yuvin. Alvin. Alvin Kurniawan. Yo, ini tadi kan udah dibahas nih, Vin. Bentar. Kayaknya udah lama, Vin. Ini agak tricky. Ini yang jawabannya yang benar adalah C. Kenapa C? Karena kita kayak yang saya jelasin di itu loh, pengadilan di Amerika itu yang ada juri itu, ingat nggak yang waktu saya jelasin itu? Juri. Ingat, Bu. Nah, jadi kita bisa membuktikan bahwa kita ada cukup bukti untuk membuat kita mengatakan bahwa dia bersalah gitu. Tapi bukan berarti sebaliknya gitu. Kita nggak tahu berapa peluangnya dia tidak bersalah tuh kita nggak tahu. Tapi cuma bisa mengatakan kita ada cukup bukti nggak untuk mengatakan dia bersalah atau tidak. Cuma gitu aja. Ya. Jadi kita nggak tahu peluang sebaliknya itu benar, kita nggak tahu berapa. Gitu ya. Oke, ini kalian ada kegiatan nggak? Kalau ada kegiatan kita udahan sama sini. Kalau enggak kita lanjut sebentar sampai nomor 5 ini. Tidak ada, Bu. Oke, nanti kalau ada yang kegiatan, nggak apa-apa ya. Boleh langsung keluar aja, nggak apa-apa. Nah, tadi kita udah bahas hipotesis nol. Sekarang hipotesis penelitian itu apa sih? Alvin belum jawab kan tadi? Coba Alvin, yuk. Nomor 1, hipotesis penelitian itu apa, Vin? Hipotesis yang apa? Betul ya. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti, nah itu boleh ya. Kalau di buku itu namanya alternative hypothesis ya. Hipotesis. Kalau kita di Indonesia bilangnya hipotesis penelitian. Ya. Sekarang yang dimaksud dengan type 1 error, ini diulang lagi. Gabriel, coba diulang lagi nih. Ketika seorang peneliti melakukan penolakan hipotesis nol benar. Jadi si peneliti apa? Melakukan penolakan hipotesis nol benar. Hipotesis nol benar, apa sih maksudnya hipotesis nol benar? Jadi hipotesis nolnya itu sebenarnya benar. Nah, kalimatnya jika seorang menerima hipotesis nol, padahal gitu ya. Padahal sebenarnya hipotesis nol yang benar, misalnya gitu ya. Kayaknya kurang kata sambung, Gabriel. Cok diulangin lagi tuh, yang lengkap gimana? Ketika seorang peneliti melakukan penolakan kepada hipotesis nol, yang sebenarnya itu adalah benar. Ya, gitu ya. Thank you, Gabriel. Good job. Nomor 3, Ersa. Coba nomor 3, Sa.
3A kan, Bu? 3A. Satu arah, Bu. Satu arah. Betul. Dari mana kamu dapatnya? Itu ada lebih dari 5 jam per hari. Ya, betul kali ini ada ini ya. Bagus. Sekarang Patricia. Yang B. Yang B juga satu arah, Bu. Kenapa satu arah? Karena ada lebih dari. Betul ya, ada kata-kata ini lebih dari ya, bagus. Sekarang yang C. Siapa sekarang C? Desri ya? Desri. 2 arah, Bu. Kenapa 2 arah? Nah, itu ada kata tidak sama dengan 2 jam. Iya, bagus sekali. Ya, udah pada pinter-pinter nih. Kayaknya kuis nanti harus bagus ya. 4. Amin. Amin. Yalah, kita udah belajar tambahan nih. Sampai bisa makan siang juga. Glyn, coba nomor 4. Nomor 4, kapan menggunakan hipotesis satu arah saat kita sudah bisa memprediksi apakah kondisi penelitian itu mengalami penurunan atau kenaikan. Gitu, Bu? Betul. Jadi kalau kita sudah bisa ada dukungan teori ya yang kuat bahwa perlakuan itu akan menaikkan atau menurunkan sesuatu lah gitu ya. Jadi akan memberikan efek yaitu untuk menaikkan atau menurunkan. Ya, tapi harus ada dukungan teori yang kuat ya, bukan asal ngarang gitu. Oke. Tadi terakhir siapa? Eglin ya? Tadi siapa sih? Desri apa Eglin? Yang mana, Bu? Oh, tadi Eglin ya terakhir ya? Oh iya Bu, saya. Eglin. Berarti sekarang siapa? Ian ya? Ya Ian, nomor 5 Ian. Yang itu saya belum paham sih, Bu. Loh, itu sama kayak yang tadi yang ada di apa? Kalau P lebih kecil dari 0,05 artinya dia signifikan atau tidak? Ada di daerah apa dia? Di daerah kritis atau tidak? Daerah kritis. Daerah kritis tidak? Kalau dia di bawah 0,05? Iya. Ada di daerah kritis? Iya nggak sih? Ya. Jangan lihat Z-nya. Z-nya itu ada di daerah kritis atau tidak. Kan ini clue-nya, kuncinya kan di P 0 lebih kecil dari 0,05. Ya kan? Kalau lebih kecil dari 0,5 ada di daerah yang mana yang saya lingkari ini atau di daerah ini? Yang dilingkari itu bukan, Bu. Nah, kalau di daerah yang dilingkari itu artinya apa? Dia signifikan atau tidak? Itu kan yang tadi kita bahas di awal. Iya. Signifikan tidak? Berbeda secara nyata nggak? Iya. Iya, berbeda secara nyata. Kalau signifikan, berbeda secara nyata, berarti hipotesis yang mana yang diterima? Hipotesis 1 apa hipotesis 0? Yang hipotesis 0. Satu ya berarti? Iya dong. Kalau ada di daerah sini, itu berarti yang di ini adalah hipotesis 1. Kalau di sini adalah hipotesis 0. Gitu loh, Yan. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Kalau yang di lingkari yang ekstrim-ekstrim ini, yang diterima adalah hipotesis, berapa Yan tadi? 1. 1, ya, hipotesis 1. Gitu. Nah, jadi kalau gitu arti dari ini artinya apa?
Z ini berarti ada di daerah kritis nggak? Dengan petunjuk ini tadi. Iya. Berarti Z itu ada jadi karena Z berada di daerah kritis, maka hipotesis mana yang diterima? K1. Iya, jadi artinya cuma gitu aja, bahwa hipotesis 1 yang diterima. Kenapa begitu? Karena Z-nya ada di daerah kritis. Ya begitu aja. Jadi kalau ditulis ya kalimatnya menjadi bisa begini, bisa begini, karena Z berada di daerah kritis, maka hipotesis penelitian atau A1 yang diterima. Gitu loh. Gimana? Sampai sini jelas nggak? Nah, tuh. Begini, itu artinya. Kalau ini saya balik jadi di sini tuh setnya nggak perlu terlalu diperhatikan ya, maksudnya yang perlu kita perhatikan itu P-nya ya Bu. Iya, betul. Oh iya. Nah sekarang kalau saya balik jadi gini, kalau saya balik jadi gini, ini artinya apa? Tidak signifikan, berada di H0. Betul, jadi kalau gitu kalimatnya gimana? Kalau ini saya copy paste, jadi bagaimana kalimatnya? Karena Z tidak berada di daerah kritis atau signifikan, maka hipotesis 0. Maka hipotesis 0 yang diterima ya. Nah, gitu. Jelas ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini udah selesai semua. Bu, untuk kuisnya tuh berarti pertemuan 7 sama 8 kan, Bu? Peluang sama ini. Karena ini kan masih kaitannya sama peluang kan? Ini kan bicara peluang kan? Yuk, ada yang mau tanya? Ian, Alvin, Gabriel, Echa, Patricia, Desri, Eglin. Tidak ada pertanyaan, Bu. Oke, baik. Ian, gimana Ian? Mau nanya? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Jadi abis ini coba dilihat-lihat, nonton lagi videonya ya. Ini nanti sebentar saya kirim video yang ini, video kuliah, buka-buka lagi PPT-nya ya. Terus saran saya, coba kalian coba buka buku ya. Di dalam e-book itu ada yang namanya kayak contoh-contoh soal yang ada pembahasannya. Itu dicoba ya. Yang ada pembahasannya kayak demonstration, terus ada example itu. Itu dicoba ya buat melatih. Nanti situ kan ada caranya menyelesaikan seperti apa, dia udah kasih tahu caranya. Nah, coba dibaca, dipelajari, kira-kira ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, masih ada waktu sampai besok untuk bertanya ke saya di grup ya. Oke? Gitu ya. Oke, Bu, siap. Nah, jangan lupa ya, dicoba ya, dibuka bukunya ya. Cari yang ada contoh-contoh soal itu ya. Sama learning check-nya dibaca-baca semua ya. Bu, ini Alvin ada nanya di chat, udah kejawab belum ya, Bu? Apa ya? Alvin nanya apa? Ini bukan nanya, itu tadi dia jawab kok. Alvin tuh kayaknya jawab deh. Ya, Vin. Hipotesis penelitian menyatakan itu bukan? Itu jawaban. Oh, maaf, Bu. Nggak apa. Jadi kita bisa ketawa-tawa dikit lah ya. Oke. Gitu ya semua ya. Buka bukunya ya. Dibuka lihat-lihat itu contoh-contoh soal, example, sama learning check yang ada di dalam buku tuh dibaca-baca ya. Oke. Gitu ya semua. Oke. Dah.